Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Yuk. Kasih jitu ilmu Allah, hajat cepat terkabul bos. Yuk. Tepuk tangan dulu dong. Benar kan Pak Nur? Udah ketebak Pak Nur, masuk langsung ditodongin mic di Pak Nur. Masya Allah, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Haji kalau dia dari aura-auranya, aura semua pasti kobol nih Pak Haji. Pasti. 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 Kurang kenceng. Pas. Tepuk tangan. Masya Allah. Yang baru pertama kali ke RDAY siapa ya? Baru pertama kali. Buset semua. Itu mana ada pertama kali, udah sering tuh udah. Yang baru 1 hari maksud saya Bu, baru pertama. Setengah ruangan nih. Ini makanya tadi saya lihat ada wajah-wajah baru tuh. Sebelumnya sudah pernah lihat saya? Nah, jadi di Yusuf. Tadi pagi. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Kemas Fanizar Ardiansyah. Saya dari Jambi ya Ibu. Dari Jambi. Kalau dipanggil Kiai itu kayaknya masih belum pantas Pak, karena saya masih banyak maksiat otak kita ini Bu, masih belajar istiqomah ya Bu ya. Untuk yang hadir pada hari ini di RDAY yang baru pertama kali, ingat kita harus kasih tahu dulu nih Bu, tujuan ke RDAY itu apa sesungguhnya. Bu, RDAY dibangun oleh Pak Haji itu bukan soal hajatnya, Nggak ada. tapi bagaimana kita fokus proses untuk mengkabulkan hajat tadi. Yang pertama, terus saya tidak bosan mengingatkan Bu, apabila sebuah anugerah yang hadir dalam hidup kita justru membuat kita semakin dekat dengan Allah, itu sebuah keberkahan yang sangat mahal harganya Bu. Jangan lihat permasalahannya, tapi kenapa itu Allah hadirkan sekarang. Bu percaya nggak bahwa anugerah hari ini Allah yang berikan? Setuju? Berarti yang hanya bisa menyelesaikan Allah, bukan Ibu. Jangan pernah Ibu cari solusinya, gak bakal ketemu. Kenapa? Kalau Ibu stres nanti datang bulannya berubah. Bener kan? Perempuan kalau stres datang bulannya berubah, dan itu bisa kena kanker serviks. Dan yang jadi masalah bapak-bapak, kalau kelewat banyak mikir nanti kena stroke, hepatitis, diabetes, jantung, angioplasti, bypass. Jangan dipikir Pak. Jangan pernah memikirkan solusinya, karena tugas kita hanya ikhtiar, hasil Allah yang menentukan. Bu, tugas kita hanya taat. Jadi RDAY itu membuat kita taat kepada Allah. Kan di sini Pak Haji bilang, bangun jam 12, ngaji 12 juz, mandi jam sekian, sholat tahajud. Bu, bukan soal itunya. Mungkin kalau Ibu nggak ke RDAY, Ibu nggak buka Quran hari ini. Tadi ajarin. Kemarin ada dari Jogja Pak. Ya. Kita tuh di situ bukan berharap hajatnya terkabul, tidak Bu. Kalau hajat udah pasti kabul. Ingat, rezeki itu pasti Pak. Yang belum pasti itu surganya. Itu belum pasti Bu. Pak Haji menyuruh kita kenapa ngaji 12 juz itu, kenapa dipaksa masuk surga Pak. Kemarin testimoni dari Jogja, saya sebelum kenal RDAY Pak, itu Al-Quran sudah pagi ya, privatnya ya. Sekarang dia bisa ngaji minimal sehari 3 juz Bu. Itu yang Allah minta, dan itu yang kami minta di RDAY itu Bu. Kalau hajat Bu, mohon maaf, keluar dari pintu ini Ibu yakin pasti kabul. Sehari lagi. Besok kan privat. Pasti Bu. Rezeki itu dari 50.000 tahun yang lalu sudah Allah catat. Bisa. Cuman cepat Langsung dan dari Sentul, lambatnya Ibu bisa tergantung pulang. kita. Ya. Kalau Bapak ingin hajatnya tepat terkabul, pantaskan Naik dirinya Grab. dulu. Hotel Aston. Bapak berdoa, ya Allah pengen punya Nanti Pajero kabarin, nih. Bukan ya. Allah tak mau kasih, nanti Bukan dikasih nyalain, Pajero, ya. Bapak banyak maksiatnya buat bini orang. Nongkrong tempat maksiat. Iya benar Bu. Jam Terkadang 12. yang kita anggap baik belum tentu baik Pak. Dan terkadang kita anggap buruk justru itu yang terbaik. Nah, jadi anugerah yang hadir pada hari ini bukan tidak ada keburukan di situ Bu. Pak, bersyukurlah Allah kasih hutang hari ini daripada Allah kasih Bapak cuci darah seminggu 2 kali. Bapak silakan cek di beberapa rumah sakit besar di seluruh Indonesia. Bapak lihat mereka yang cuci darah seminggu 2 kali Pak, rata-rata uangnya miliaran. Saya pernah iseng nanya aja Bu. Saya tanya Pak, saya kasih 2 pilihan. Bapak dikasih uang 50 miliar tapi cuci darah seminggu 3 kali. Tapi Bapak dikasih utang 5 miliar tapi dari atas sampai bawah sehat. Biarlah aku punya utang Pak Kiai, yang penting badanku sehat. Bu, tanda Allah menurunkan azab itu kita dikasih permasalahan tidak pernah selesai dan dikasih penyakit yang tidak sembuh-sembuh.
Itu Allah udah marah, Pak. Jadi bersyukur dan terima sekarang takdir Allah tadi. Hadiah terbaik dalam hidup adalah apa yang kita miliki saat ini. Sekalipun ibu hanya punya jilbab satu di kepala nih sekarang. Itu adalah hadiah terbaik. Dan takdir terbaik yang Allah berikan pada kita adalah apa yang kita jalani saat ini. Anugerah yang Allah berikan pada kita sudah Allah catat dari 50.000 tahun yang lalu. Dan hanya Allah bisa menyelesaikan prosesnya taat kepada Allah. Nanti itu ada sholat tahajud berjamaah. Banyak testimoni Bu, sebelum mereka kenal RDI tidak pernah sholat qobliyah ba'diyah. Bapak, kenapa saya bilang mulai hari ini sholatlah berjamaah, Pak? Karena yang bikin kita sukses itu hanya sholat. Apapun permasalahan di atas muka bumi ini hanya bisa diselesaikan dengan sholat. Minta hujan, sholat Bu. Di saat tidak ada bahu bersandar, masih ada sejadah tempat bersujud. Itu aja. Cuman sujudnya di mana? Kita laki-laki Pak, masjid Pak. Kalau laki-laki yang sholat di rumah itu laki-laki solehah, pakai lama-lama pakai jilbab Bapak nanti. Iya, perempuan wajar Pak. Beda Pak. Gini kenapa saya bilang? Karena permasalahan hadir dalam hidup kita sebagai laki-laki banyak berasal dari rumah. Benar gak? Susu lah kira-kira sholat di rumah. Mana kalau Bapak punya anak kecil, lagi sholat pindah sejadah tuh, tiba-tiba ada sejadah, timbul ketidakhusukan dalam sholat masjid lah Pak. Kalau bukan kita yang meramaikan masjid, kita laki-laki, siapa kita? Jangan pernah menuntut lingkungan Bapak berubah, tapi rubah diri Bapak, lingkungan akan ikutin. Banyak hal Pak didapat nanti dari masjid. Sudah mulai bagus 5 waktu, tepat waktu, sholat qobliyahnya Bu. Ya, tulis. Saya kenal sahabat yang sudah levelnya tinggi. Rata-rata mereka yang sholat qobliyah ba'diyah tidak pernah tinggal rekeningnya tidak pernah di bawah 1 miliar Pak. Tidak pernah Pak. Sekarang Bapak koleksi diri, bagaimana kok masalahku tidak selesai? Pantaskan diri dulu. Mulai detik ini pantaskan. Dan mulai hari ini Bu, jangan fokus dengan masalahnya. Fokus ke taatnya. Yakin dan percaya itu pasti selesai. Tuh. Di sini yang sudah 1 bulan di RDI ada? Yang sudah 1 bulan di sini? Ada Bu? Enggak Pak? Enggak ada. Kemarin saya ada ketemu. Udah 1 bulan Pak ya? Wah. Saya tanya, setelah 1 bulan di sini Pak, sebelumnya pernah belum sholat tahajud, sholat duha, belum pernah kan? Dampaknya Bu tuh, bayangin. Yang bikin beberapa orang betah di sini Bu, karena kenapa? Merasa dekat dengan Allah. Nah, jadi kalau ingin hajatnya terkabul, pantaskan dulu dirinya Pak. Sudah benar belum sholatnya? Ini mintanya beribu-ribu, sholatnya buru-buru. Ya, udah kayak Valentino Rossi sama Marcus balapan. Assalamualaikum. Walaupun sholat sunnah Pak. Di saat sholat qobliyah ba'diyah jangan buru-buru Pak. Syarat sholat itu kan ada tumakninahnya, tajudnya harus benar. Jangan. Perbaiki diri dulu. Bisa Pak ya? Nah kalau Bapak sudah bisa memperbaiki diri, insya Allah Pak. Pak, dunia ini sementara. Yang kita makan busuk, yang kita pakai lapuk. Dunia ini hanya sebesar sayap nyamuk sebelah kiri. Dapat pun tak banyak, banyak pun belum tentu berkah. Tapi sorga, Masya Allah Pak, hanya orang-orang yang terpilih. Saya lihat kitalah orang-orang terpilih pada hari ini. Loh, kenapa saya bilang terpilih? Tidak semua orang bisa punya kesempatan, bisa hadir di sini dan jumpa dengan Pak Haji Dwi. Tidak semua orang Pak. Tidak semua orang bisa hijab dengan anak yatim pada hari ini. Tidak semua orang punya kesempatan bisa berkumpul pada hari ini di sini. Allah punya rencana indah. Kenapa kita dikumpulkan pada hari ini? Tergantung kita. Mau dapat manfaatkah atau mudaratnya? Perbaiki niatnya Pak. Datang ke sini bukan soal hajat yang dikabulkan, tapi niatkan untuk meningkatkan ketakwaan pada Allah. Baca surah Al-A'raf ayat 96. Kata Allah apa? Bagi mereka yang beriman dan meningkatkan ketakwaan kepadaku, akan kuberikan rezeki dari langit dan bumi. Tugas kita hanya taat Pak. Rezeki itu udah pasti. Mulai hari ini fokuskan untuk meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa Bu ya? Nah, sebelum saya tutup, yang namanya hutang pasti selesai Pak. Yang namanya sakit pasti sembuh. Dan yang namanya masalah akan tuntas. Fa'innamal usri yusra. Yang jadi masalah kita tidak datang kepada Allah Subhanahu wa taala, malah berharap dengan manusia. Jangan Bu. Kenapa di saat kita entar dulu Bu. Kalau belum selesai. Kalau udah selesai, Ibu saya pertanyaan. 2 pertanyaan 50.000. Transfer ke RDI Bu. Jadi gini. Apa? Kan saya lupa saya pertanyaan Ibu tadi itu. Jadi tingkatkan dulu, datanglah kepada Allah. Pak, saya sesusah-susahnya saya belum pernah ngadu dengan manusia. Sesusahnya hidup saya.
Nanti buka di YouTube, saya tuh pernah jadi tukang parkir, pernah mulung dan seterusnya. Pernah jualan piscok dan seterusnya, Pak. Kenapa? Saya lebih memilih ngadu kepada Allah daripada ke manusia. Kalau ngadu ke manusia, siapkan hati kita 99,9% pasti kecewa. Karena Allah tidak suka diduakan. Ibu mau tidak diduakan? Gak enak kan? Apalagi Allah. Dan ingat Pak, jangan pernah terlalu cinta dengan yang Allah titipkan. Harta, mobil dan lain-lain. Kenapa? Kita hidup akan diuji dengan apa yang kita cintai. Hati Pak. Terlalu cinta dengan anak, kadang anak melawan sama kita. Seburuk-buruknya anak bisa diambil dulu sama Tuhan. Terlalu cinta dengan mobil bapak ditabrak orang, emosi bapaknya nanti. Pasti. Lihat orang yang mobilnya kena tabrak, wah nggak boleh. Pak Haji Dwi mobilnya sebanyak itu tuh. Adalah pelek nggak miring-miring. Kan kalau saya kan suka keliling tuh lihat mobil Pak Haji Dwi, ada bonyok-bonyok mobil. Mana dia belum pikirkan karena apa? Mobil hanya masuk garasi, tidak pernah masuk hati. Mulai hari ini jangan pernah mencintai sesuatu apa yang Allah titipkan pada kita. Ya, bisa Bu ya. Yuk, niatin hari ini datang ke RDAY bukan soal hajatnya, tapi bagaimana cara meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berkehendak, takkan ada kekuatan manusia bisa menghalinya, Bu. Memang Allah tidak menjanjikan hidup kita selalu mudah, Pak. Tidak. Allah tidak menjanjikan. Tapi Allah berjanji 2 kali. Setiap kesulitan akan ada kemudahan. Ya kan? 2 kali Al-Isra. Apa Bu ayatnya, Bu? Fa innamal usri yusra. Masih sekali lagi Allah bilang innamal usri yusra. 2 kali Allah sebutkan. Berarti Allah yakin. Terus nanti Bapak baca Al-Baqarah 280. Nah, anugerah yang Allah titipkan dengan kita pada hari ini, Allah yakin dan percaya kita bisa melewati. Jadi apa alasan ibu dan bapak nyerah untuk itu semua? Jangan pernah, Pak. Lelah boleh, nyerah jangan. Karena kenapa? Ngomong sama Allah, ya Allah ya Rabb, terlalu kecil masalah yang hadir dalam hidupku. Karena kenapa? Karena kuasa kau lebih besar. Dilawan. Jangan didapat masalah, direnungkan. Jangan bersedih, Bu. Ibu cukup bersedih kalau ingat dosa, terus jangan diingat-ingat terus. Yakin Allah pasti menerima tobat kita. Masa lalu milik sejarah, masa depan milik Allah, masa kini milik kita. Detik ini milik kita, berubahlah. Renungkan, kenapa Allah kasih kita nafas sampai hari ini, kok Allah belum jemput kita pulang. Teman-teman ibu mungkin udah banyak duluan. Teman-teman bapak udah pada duluan. Ada pesan yang Allah titipkan pada kita, kenapa kita harus pulang dalam keadaan terbaik. Kalau kita bapak-bapak ini hinanya satu, Pak. Hanya memikirkan yang baik di dunia. Pengen punya motor yang terbaik, pengen punya mobil yang terbaik, pengen punya rumah yang terbaik, dapat istri pun yang terbaik. Tapi lalai bagaimana cara mati yang baik. Pak, pikirkan aja bagaimana mati yang terbaik. Kalau bisa, kuburan itu adalah tempat terindah dalam hidup kita. Siapin dari sekarang. Siapinlah dari sekarang. Kalau kita ada fokus taatnya, insya Allah dunia ini selesai kok, Pak. Kejar akhirat, dunia pasti ngikut. Itu janji Allah itu, Bu ya. Saya yakin kalau soal hajat, Pak, nggak usah dipikirin, udah pasti kabul. Iya kan, namanya rezeki udah pasti, ya belum pasti surganya. Bisa Pak ya? Bisa. Ini kayaknya bawaan hujan, tadi bilang itu menung aja bilang gitu. Kalau saya lihat nih orang-orang yang masih kepikiran dengan hutangnya, jangan dipikirin, selesai kok itu. Hutang yang Allah berikan dengan kita hari itu, memang itu harus terjadi, Pak. Memang itu hak. Dan kenapa Allah percaya dengan cara itu kok berubah? Dengan cara itu Bapak berubah. Bapak kalau dikasih hutang nggak datang ke RAI. Ya kan? Dan mohon maaf Bu, cara Allah tuh suka kasih pesan yang unik-unik. Kalau ibu dan bapak buka handphone tiba-tiba nongol video RDAY, itu Allah yang kasih. Kucuk-kucuk tiba-tiba datang. Sering kan kita habis sholat subuh buka media sosial tiba-tiba datang kajian. Mohon maaf Pak, itu mahal harganya Pak. Karena tidak semua orang buka handphone dapatnya dakwah. Masih banyak yang dapatnya maksiat. Bangun tidur buka handphone Facebook, sekali buka foto mantan, pakai baju seksi pula Pak. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus, disimpan. Kalau Bapak pas buka handphone Pak, tiba-tiba ada Ustaz Adi Hidayat, Abdul Somad, Gus Baha, bersyukur Pak, cara Allah menegur kita seperti itu. Terus kadang sering Bapak pakai motor, pulang kerja tiba-tiba lewat depan masjid, melihat orang sholat jamaah, itu Allah kasih pesan, datanglah kau sholat itu, walaupun tidak dapat jamaahnya. Pak, pinter-pinter baca pesan dari Allah Pak, harus pinter-pinter Bu. Terus kadang kita lagi naik motor, tiba-tiba lihat orang lagi sedekah. Cara Allah tuh unik, maka dari itu pinter-pinter baca pesan dari Allah. Bapak datang ke sini itu kan karena Allah kasih hidayah Pak.
Nah, anugerah yang Allah titipkan itu udah pasti selesai. Coba Ibu tahu RDI dari mana? Pasti dari YouTube paling. Nah, Bapak juga kan? Berarti kita satu frekuensi. Kalau saya unik waktu pertama kali cerita Bapak Haji. Jadi mungkin Ibu lihat lah video saya itu kan, tiba-tiba sampai mimpi saya sama Pak Haji. Alhamdulillah kami satu frekuensi dan saya alhamdulillah Iqra hari ini saya menjadi bagian dari RDI Ibu. Merasa saya pengen pesan satu doa. Di saat kawan-kawan berdoa, kalau ingin doa yang diijabah, tolong saya titip satu doa. Doakan saudara saya ini Bu, di setiap sujud kita. Doakan beliau sehat, jangan doain kaya, doa dong. Dosa doain kaya lagi Pak, nanti bingung beliau tahu di mana duitnya. Dia jangan doain kaya. Beliau nanti bingung, dapat 15 miliar aja, aku udah butuh katanya. Harapan cuma satu Ibu, beliau itu dari matahari terbit sampai matahari terbit lagi gak pulang-pulang. Benar, kalau sudah ngisi privat jam 6 pagi Pak Haji ya, malam tadi jam 2 malam Pak. Selesai kami di sini pencerahan rombongan Jogja Pak Haji ya. Ya, 80 orang. 80 orang. Di McDonald. Iya. Ibu Sampai baik, setengah 4. sehari sebelumnya beliau Setengah ngobrol 5. sama saya. Pak Kiai, aku baru ngisi privat orang segini-segini banyak. Terus jam 6 pagi udah pergi lagi Bu. Di Starbucks. Di Starbucks. Setiap hari Pak Bu, bayangin, beliau tulus membantu. Nah, bisa nggak seperti itu? Kenapa Bu? Di saat kita ikhlas, Allah berikan semua. Kalau pakai konsep dunia Bu, gimana bisa ngasih makanan yatim sampai 2000? Pak Haji aja mungkin nggak kepikir bisa posisi, tapi Pak Haji yakin kuasa Allah besar. Yakin, cukup dengan keyakinan ternyata Pak Bu. Kalau pakai konsep dunia nggak ketemu nih Bu. Saya hitung-hitung Pak Haji ini datang anak yatim 2000, datang bolak-balik. Nah bayangkan. Jangan doain beliau kaya raya tajir melintir Pak. Percuma. Belum melintir-melintir sampai Pak Haji setiap hari gitu. Kalau ingin doa kita mustajab, doakan guru-guru kita. Banyak kalau para habaib itu kalau berdoakan disebutnya guru-gurunya baru dia berdoa. Saya juga gitu Bu. Saya doakan guru saya. Saya demi Allah saya bilang, saya setiap sujud terakhir di sholat tahajud saya tuh saya sebut nama beliau. Ya Allah ya Rabb. Beliau saudara kami. Dia panutan kami. Cukup kau sehatkan beliau, jaga beliau sebaiknya seperti kau menjaga orang beriman lainnya. Seperti itu Bu. Itu tiba-tiba hajat kita kabul aja. Karena kenapa? Terkadang kita manusia ini karena sibuk dengan hajat kita, itu aja kau doa dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Ya Allah selesaikan hutang gini lama-lama setruk kok Pak. Benar, jangan terlalu fokus dengan itu Pak. Karena syarat doa kita dijabah adalah mendoakan orang lain. Terus yang untuk kesini Bu, ini kan tempat luas. Kenapa saya bilang kita tidak pernah tahu sekecil apa yang kita buat bisa mengantarkan kita surga. Kalau bapak-bapak yang ada di sini lihat sampah diambil, yang di masjid kalau kotor dibersihkan. Terkadang hal-hal kecil itu yang mempercepat hajat kita terkabul. Jadi saya sampaikan juga di masjid kan, dari tidur di masjid Pak, kalau lihat kotor walaupun hanya ada tisu kecil di atas itu ambil. Itu ajaran kita di pondok pesantren. Kenapa? Di sini Bu, mohon maaf, saya baru sekali ke tempat orang pencerahan, datang gratis, makan dikasih, semua dikasih, semua gratis Bu. Dia tidak ngasih ke anak yatim pun tetap diterima di sini. Di sini ada yang tinggal sampai 3-4 bulan loh Bu. Dan mohon maaf Bu ya, kalau sahurnya luar biasa Pak Haji. Kemarin saya sahur di sini dikasih makan soto pakai bakso pakai daging. Mak, saya bilang gitu. Pertama kali dulu saya ke sini Bu. Ini kalau dipikir-pikir duit dari mana gitu Bu. Karena itulah. Karena Pak Haji ikhlas. Karena ikhlas. Mulai hari ini ikhlaslah menerima takdir Allah tadi. Kalau sudah posisi ikhlas Pak, Masya Allah saya bilang. Tenang otak ini Pak. Bapak kalau lihat orang gak ada hutang tuh ketawanya enak. Kayak saya tuh. Ini kadang ketawa ditahan-tahan tuh tak enak kali Pak. Mau ketawa rasanya aduh cicilan besok tanggal 25 jauh tempo. Ya tanggal 26 belum Ibu udah itu. Nah, kalau untuk mencegah debt collector datang tadi suhu di belakang. Nah, bolak-balik itu dah. Colak. Oh, satu hal Bu, itu bukan sekedar gimmick aja. Banyak sudah kejadian benar-benar terjadi. Kenapa Bu saya sampaikan? Kenapa itu kita angkat kembali Bu? Kalau zaman dulu sudah ada YouTube dan handphone, orang pakai itu Bu. Karena zaman dulu belum ada, mereka merasa yakin dengan itu semua terjadi kok Bu. Fakta. Kemarin juga saya jumpa dengan Abi ya Pak Haji ya, Om Abi ya. Saya 200 Bu. Dan saya memang ketemu dengan tuh orang punya supercar 4. Ibu kemarin saya di privatin sama Pak Haji di Urangan ngobrol satu saat, dalam hati saya ngomong, kalau dia bisa, aku pasti bisa dong. Kalau dia punya supercar 4, aku punya 7 nih. Kenapa Bu? Selagi urusan dunia gak ada yang mustahil Pak. Selagi urusan dunia gak ada yang mustahil. Ngomong gitu sama Allah. Jangan fokus dengan masalah yang fokus dengan lebih besar. Mulai hari ini kalau pencerahan, bukan pencerahan, kan kita di sini ada jam anak yatim.
Sudah kasih uang, sebut hajat-hajatnya. Bu, kalau bisa nih, kalau bisa hajat itu sesuaikan dengan ibu kasih. Saya kemarin ada lihat dia ngasih 50.000, hajatnya 3 lembar. Aku takutnya malaikat ketawa, yang bacakan pun bacakan enggak ya? Udah selesai 1 kertas, masih lagi 2 kertas lagi. Aku tanya, ya kasih berapa dia? Ini malaikat mau ketawa. Sekali lihat hajat tajir melintir, penghasilan 10 miliar sebulan, sehat walafiat, ini 50.000 dikasih, Bu. Aku takutnya malaikat nampar dia malam-malam utang, bilang gitu. Jangan Pak, sesuaikan Bapak mintanya apa. 1 aja cukup, tajir melintir, kaya raya, berkah dunia dan akhirat, cukup. Kalau bisa ditutup aja aib kita itu, Bu. Cukup kita dengan Allah yang tahu. Kadang ada pula hajat itu, rumah tangga aku gitu, udah kayak cerpen dia tulis. Wah, ini cerita nih, saya bilang gitu. Yang kebacain pun pusing. Masa lalu saya gini, saya pengen gini. Dah, 1 aja hajat itu, sesuaikan. Kalau hajat Bapak besar. Dan kami di RDAY, Ibu bisa lihat tuh ada yang sedekahnya 10 juta, 20 juta. Itu bukan buat kita, Bu. Bukan buat Pak Haji Dwi, enggak. Itu kasih anak yatim. Berkah, Bu. Di mana ada tempat kita dengan anak yatim itu langsung didoakan. Mohon maaf nih, bukan saya membandingkan. Saya juga banyak melayani yayasan, Bu. Kita kasih nggak ada mereka doain, cuman paling pengasuhnya, ya Pak Ustadz kami doain gini nggak ada, Bu. Saya di sini mendapatkan sebuah hal yang luar biasa. Oh, saya tuh waktu dikirimin video dari Pak Nur waktu saya kemarin tembus 15M itu, kami ya pokoknya kita doakan Pak Muhammad Kemasan Azra cair 15 miliar ya bisa kabul. Itu saya akhirnya tidak terpikir 15 miliarnya, tidak. Saya terpikir ngebayangin anaknya tanpa dosa. Yatim kurung itu udah pernah belum? Ijab yatim kurung tadi? Ya. Bayangin Bu, mereka itu dalam perut masih bapaknya udah meninggal. Oh, Masya Allah, suci kali Tuhan apa. Mereka tuh hafal Yasin Pak, hafal Asmaul Husna, banyak ayat pendek mereka hafal. Kita nih beruntung Bu, bisa jumpa dengan mereka. Nah, coba bayangkan, apa rencana Allah kita bisa jumpa dengan mereka? Coba pikirnya ke sana, jangan pikir hajatnya, jangan. Apa rencana Allah? Baik Bu, ini bulan baik loh. Ibu bisa ijab dengan anak yatim piatu, dan anak yatim piatu mendoakan kita pada bulan yang baik, insya Allah hajat kita dapat yang terbaik. Iya Bu, ini bulan baik loh. Dan kalau tidak ada anugerah mungkin Ibu tidak sampai di sini. Coba dilihat prosesnya itu. Kenapa kita sampai ke RDAY? Lihat wasilahnya. Coba ditanya sama diri sini. Oh, ternyata ini pesan dari Allah. Udahlah, pasti selesailah hajat itu. Nah, kayak gitu Bu. Jangan dilihat besar anugerahnya, pasti kelar Pak. Demi Allah saya bilang Pak, selesai kita sholat tahajud berjamaah nanti Pak, di habis sholat subuh, sedekah subuh, Allah kasih jawaban tentang anugerah kita, besok Allah kabulkan. Yakin Pak ya? Pasti kabul Pak. Harus yakin, jangan pernah ragu Pak. Allah, kalau Pak Haji bilang tanda kita mau dekat-dekat murtad itu Pak, karena kita menzolimin Allah, tidak percaya hari esok. Ini mikir besok makan apa, besok gimana. Ada jadi Tuhan Pak. Jangan pernah ragu dengan kuasa Allah Pak. Jangan pernah ragu Bu, hati-hati Bu. Nanti jadi murtad kita Bu. Ya, harus yakin. Bapak sampai ke sini aja, itu Allah sudah rencanakan. Kita jumpa hari ini aja sudah Allah takdirkan. Apa rencana Allah? Hanya Allah yang tahu. Tapi ingat, tetap rasakan baik. Sebelum saya tutup, saya sampaikan lagi nih. Apa yang kita ucapkan Pak, itu adalah doa. Apa yang kita sampaikan itu adalah doa. 90% otak ini akan mencerna Bu. Dan itulah yang terjadi dengan hidup kita. Apa kata Allah dalam hadits qudsi? Aku seperti apa yang kalian prasangkakan. Seperti prasangkakan. Kalau nggak percaya, Ibu boleh uji coba. Ini ada parit jarak 1 meter. Pertama kita mau melompat dengan keadaan tidak yakin. Kayaknya nggak sampai nih. Ragu nih bilang itu. Badan nggak enak nih. Cobalah lompat. Masuk kita ke dalam tuh. Terus yang kedua dengan versi yakin dan tidak yakin. Setengah-setengah nih. Lompat dak ya? Sampai tapi kayaknya berat nih, ragu. Pas lompat sampai tapi kakinya kebentur, pojok robek. Yang ketiga dengan cara luar biasa, ngomong sama Allah, ya Allah ya Rob, jangankan 1 meter, kalau 10 meter kau izinkan pasti sampai. Karena nyawaku engkau yang berhak. Mengubah malam menjadi siang begitu mudah bagimu, apalagi hanya mengubah manusia hina pendosa sepertiku. Ya Allah, demi Allah ku katakan, engkau hanya tidak bisa satu, engkau tidak bisa ingkar janji. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lompat karena apa? Karena kita pakai perantara, the power of kepepet. Bapak dan Ibu kan datang sini karena kepepet, agar anugerahnya cepat kelar. Bener kan? Kelihatan kok dari mukanya. Tapi Ibu harus ikutin prosesnya. Saya kadang-kadang kurang suka dengan tamu yang kalau ngomong kayak ini, Pak Haji aku sudah mengamalkan ini. Udah berapa hari? 4 hari Pak Haji.
4 hari baru ngamal udah ngotot, hati-hati ibu. Disitulah Allah murka. Ibu tidak ikhlas, bapak tidak ikhlas beribadah. Baru sehari sholat tepat waktu 5 waktu udah ini sama Allah. Pak bersyukur Pak, di saat bapak buat dosa tidak langsung Allah kasih azab pada hari itu. Ingat, yang paling mencintai kita di alam semesta hanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak meninggal, istri bapak tak akan ikut ke kuburan. Ibu meninggal, Bu, tidak bakal suami ibu akan ikut ke kuburan. Ibu meninggal 3 hari, nah, langsung nikah bapak tuh. Sudah bohong laku. Karena ibu masih hidup aja nikah lagi deh, Bu, apalagi meninggal. Ya kan? Nah, yang paling mencintai kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bikin dosa pada hari itu, Pak, Allah kasih kesempatan, yuk tobat. Dan anugerah yang terjadi dalam hidup kita pada hari ini tidak lain tidak bukan karena dosa yang kita buat. Maka dari itu Pak, di sini kita yang muslim perbanyak istighfar. Nah, di sini ada nggak yang sehari istighfar 10.000 sehari? Berarti cuma saya doang dong di sini istighfar 10.000 sehari. Aduh, jadi wajar hajatnya agak lemot. Benar Pak, istighfar itu ibaratkan botol ini nih, ibaratkan botol. Agar hajat itu masuk ke dalam ini, botol ini kan harus dibuka. Itulah Allah pengen ngabulin hajat kita, ini harus dibuka Pak dengan istighfar. Pak, Nabi, para sahabat yang tinggal di surga sekarang, mereka tuh sehari istighfar 700 minimal. Mereka yang tinggal di surga itu istighfar 700. Ibu kalau istighfar 500 macam mana kira-kira? Sekelas kita nih Bu, yang sudah umurnya mendekati bawa tanah nih, ya jujur aja saya bilang pahit-pahitan saya ngomong Bu, demi kebaikan minimal Pak 5.000 sehari, itu udah seminim-minimnya. Habis sholat fardu 1.000 lah. Kenapa? Dalam 1 menit 100 kali lo bisa istighfar, bener gak? Masih juga nggak mau istighfar Pak, wajar hidup Bapak kemarin utang tak selesai, masalah di mana-mana. Istighfar Pak, astagfirullahaladzim. Kenapa? Orang yang sering istighfar jantungnya sehat. Coba ibu kalau lagi marah nggak percaya, bisa nggak teriak istighfar? Lagi marah, astagfirullahaladzim. Jantung peredaran darah dari otak tuh memompa Pak. Kalau takbir masih bisa Allahu Akbar, bisa serangan jantung kalau emosi. Biasa bisa, kalau istighfar tidak. Makanya setiap yang Allah turunkan, setiap zikir itu ada manfaat yang luar biasa untuk kesehatan tubuh kita. Zaman dulu nggak ada paracetamol, amoxicillin, nggak ada, sehat semua orang. Dan sampai hari ini tidak ada hadis menjelaskan Rasulullah beserta sahabat pernah stroke, hepatitis, diabetes, jantung, ginjal, nggak ada. Padahal zaman dulu makannya kari onta, kari kambing, dan nasi kebuli. Kolesterolnya tinggi. Kenapa mereka semua sehat Bu? Karena mereka prasangka baik dengan Allah dan menerima takdir Allah. Ibu, ada amalan yang lebih tinggi selain naik haji, umroh, sedekah, zakat. Tahu gak apa? Menerima takdir Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Al-Kahfi ayat 10, letak sebelah kanan. Ridho Pak, terima dulu. Karena Allah menghadirkan itu pasti ada rencana. Ini kalau tidak dikasih masalah utang, tidak datang nih ke RDAY, tidak datang. Yuk perbaikin. Makanya saya bilang kalau masalah yang hadir dalam hidup kita atau anugerah yang hadir tadi itu membuat kita makin dekat sama Allah, itulah sebuah keberkahan yang mahal. Mulai hari ini jangan fokus dengan masalah aja, fokus memperbaiki diri. Istighfar Pak. Yang kedua, ini bulan Ramadan yang luar biasa. Setiap amalan yang kita lakukan, Masya Allah, dilipat gandakan. Sholawatnya diperbanyak ya Pak. Karena syarat kita masuk surga itu yang paling gampang mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Minimal 1 hari sholawat Jibril 5.000. Kalau bapak dan ibu bisa konsisten 40 hari, yakin bukan sekedar apa hajat dikabulkan, akan Allah beri lebih daripada apa yang kita minta. Kalau ibadah jangan standar-standar lah Bu. Ini kan lagi darurat nih, harus dikejar cepat nih, ekstrim dong. Ibu tahu anak kecil umur 7 tahun wajib sholat 5 waktu kan sehari? 5 waktu berapa rokat? 17 rokat, berarti di situ ada duduk di antara 2 sujud, minta rezekinya 17 kali. Kalau bapak dan ibu sholatnya 17 rokat sehari, rezekinya kayak anak-anak, hutang tidak selesai, yakinlah. Lah sholatnya kayak anak-anak, rezeki anak-anak apa Pak? Uang dikasih, makan disuapin, tidur dikelonin, kayak gitulah nanti hidup kita. Karena sholatnya seperti anak-anak. Yang membedakan kita dengan anak-anak Pak, ada qobliyah ba'diyahnya, ada tahajudnya, ada duhanya, ada sholat hajatnya, ada sholat tobatnya, ada sedekahnya, zikir, sholat. Diperbanyak Pak, apalagi ini bulan Ramadan, Masya Allah, tabarakallah Pak. Mohon maaf nih Pak, keluar Bapak dari pintu itu, yakin gak masih dapat Ramadan tahun depan? Nah itu dia. Coba dipikirkan, ya Allah, bila ini Ramadan terakhirku,
bila ini sholat terakhirku, tolong kasih yang terbaik dan kasih hidayah terbaik. Jangan fokus dengan masalah tadi, Pak. Bersyukur kita bisa jumpa hari ini. Umur manusia gak ada yang tahu, Bu. 3 hari keluar dari sini, kalau mau lewat bagaimana? Perbaikinlah, Pak. Apa yang mau kita buat pulang sekarang? Yang bikin Bapak Ibu khawatir sekarang, takut mati ninggalin hutang, ya kan? Tapi Bapak dan Ibu tidak takut mati meninggalkan apa ibadah yang harus Ibu bawa. Itu salah sebenarnya. Kita tuh terlalu fokus dengan hutangnya, tapi kita nggak fokus dengan ibadahnya. Akhirnya apa? Sholat hanya untuk menyelesaikan hutang, fatal, Pak. Bapak tidak ikhlas dalam ibadahnya. Itu yang bikin hajatnya lemot, Bu. Karena kalau udah ada hutang atau fokusnya cuma ke hutangnya, minta ridho dari Allah. Ya Allah ya Rabb, hutang ini pasti selesai ya Allah. Aku yakin, tapi tolong kasih hidayah terbaik. Aku yakin dan percaya Engkau sengaja menghadirkan hutang ini agar aku semakin taat kepadamu. Terima takdirnya tadi. Jangan ngadu terlalu banyak hutangnya. Ngomong sama Allah, ya Allah ya Rabb, aku yakin dan percaya Engkau memang harus menghadirkan permasalahan ini agar aku semakin dekat kepadamu. Alhamdulillah ya Allah, ini petunjuk darimu dan hidayah terbaik. Alhamdulillah 90. Alhamdulillah. Bersyukur, Pak. Syukurin dulu. Nanti Allah murka loh. Hati-hati, Pak. Bagi mereka yang tidak ridho dengan ketetapanku, apa kata Pak Haji kemarin? Dan itu dapat di surah Al-Anfal ayat halaman 256. Silakan kau keluar dari bumi dan langitku dan cari Tuhan selain aku. Wah. Saking marahnya Allah sama kita tuh, Bu. Hati-hati, Bu. Salah satu yang bikin hajat Bapak dan Ibu tidak terkabul karena tidak menerima takdir Allah tadi. Jangan, Pak. Yuk perbaikin. Masih ada waktu. Bisa jadi setelah kita ngumpul seperti ini, kita merasa dosa kita dihapuskan, besok pagi Allah ijabah. Bisa, Bu ya? Yakin ya? Pasti kok. Sudah pasti bilang tuh. Semangat, Pak. Ya, Allah punya rencana indah dalam hidup kita. Dan saya yakin besok pagi ada jawaban yang indah dan hajat kita semua terkabulkan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nih Pak Ustadz, coba bacain dulu nih. Saya dapat WhatsApp dari Mas Abi. Masya Allah. Ini luar biasa nih, Om Abi nih. Di approve cair 100 miliar malam tadi. Woi, luar biasa. Tapi Bu jangan main-main, Bu. Malam tadi kita lihat Pak Abi ini 1M, Pak Haji ya. Beliau sedekahnya 1 miliar. Ya dong, Bu. Ibu ini mau mancing ikan paus nih Pak aja Mas ya. Mancingnya ikan paus, masa umpannya ikan kapi-kapi besar ini. Mana berasa Pak. Bikin takjub Allah tuh. Kalau kita tidak punya uang, tujukan dulu dengan ngaji 12 juz. Belum bisa Pak, paksa Bu. Lawang saya juga bisa kok. Saya 15 juz sehari Bu. 15 juz. Karena saya punya hajat yang besar. Saya ada misi dapat 200 miliar nih dalam waktu dekat ini. Makanya saya hajar terus ya Pak nih. Tepuk tangan. Malam tadi sudah privat sama Pak Haji. Saya hajatnya seperti itu bukan. Dan jujur ya, amunisi saya udah mulai menipis nih. Kata Pak Haji, udah diekstrimin lagi badannya. Pokoknya ingat Allah aja terus. Tapi saya lillahi ta'ala ridho aja sama Allah. Karena saya yakin dan percaya Allah pasti berikan apa yang saya butuhkan, bukan yang saya inginkan. Dan saya selalu ngomong sama ya Allah ya Rabb, semoga apa yang ku ikhtiarkan ini menjadi takdirku. Dan semoga apa yang kau rencanakan ini sesuai dengan rencanamu ya Rabb. Tapi bila tidak sesuai dengan rencanaku, aku yakin dan percaya akan ada hari di mana aku menangis, bukan karena ujian dan cobaan, tapi karena kau ijabah doa aku, bahkan yang kau beri lebih daripada yang kau minta. Gitu ngomong sama Allah. Kau minta 200 miliar, kau pasti ngomong kurang nih bos, kau kasih 400 ya. Bu, Allah pemilik dunia Bu. Kalau dia telah berkehendak Bu, ada aja. Malam tadi saya ngobrol sama saudara kita tuh Mas Abi itu, Bu, kisah hidupnya ternyata lebih susah dari saya Pak, setelah dia cerita. Dia tuh Bu sampai dikejar-kejar orang Bu, dia bawa anaknya masuk dalam lemari Bu. Ada orang masuk ke bawah meja tuh Bu. Nggak punya rumah, datang ke RDAI bawa uang cuma 700.000 Pak Haji ya. Beliau nekat 200 pegang 500.000 dikasih ke anak yatim piatu. Dan dia tidak tahu yang namanya ijab-ijab. Ibu tahu sekarang Bu, waduh, 300M mungkin ada tuh, punya rumah luasnya 3000 meter, mobilnya 19, supercarnya ada 4, berapa ratus miliar harganya sampai hari ini. Kalau Allah berkehendak, kalau pengen ngangkat derajat manusia Bu, tapi sedekah beliau gilaan Bu. Saya ngomong sama beliau dan saya merasa terpacu. Oh ini ternyata. Malam tadi demi Allah saya bilang beliau sedekah 1M Pak Haji ya, cash bawa kresek. Mak saya bilang, ini gak greget juga Bu. Karena kenapa? Beliau buat mancing yang 100 miliar. Approve, cair Bu. Tepuk tangan buat Mas Abi lagi nontonnya.
Motivasi buat kita, Bu. Kalau Mas Abi bisa, kita semua pasti bisa. Pasti dong, Bu. Kalau Allah sudah berhendak, Pak, jangan main, Pak. Kalau Bapak dengar cerita Mas Abi malam tadi, Pak, kayaknya masalah kita masih ringan kali. Beliau itu minum racun mau bunuh diri. Dan ditegak sama dia, Pak. Tapi Allah kasih dia kesempatan untuk hidup, tobat ya, Bu. Seberapa berat tuh, Pak. Itu masalah sampai udah pengen akhirin itu. Bayangin, Pak, dia dikejar-kejar orang setiap hari, Pak. Digadaikannya 19 mobil rental, bukan salah, Pak, ya. Digadaikannya, Pak, semua orang nyariin dia, Pak, sampai dibawanya anaknya masuk dalam lemari. Orang nyari-nyari, wah, anaknya masih kecil, Pak. Ditinggalin teman-temannya, tidak ada tempat mengadu. Bersyukur kita masih bisa ngadu hari ini. Tapi hari ini, Masya Allah, malam tadi mau nangis saya bilang tuh kan. Saya mikir saya dapat anugerah, ternyata belum seberapa, Bu. Kalau beliau bisa, Bu, demi Allah aku bilang, kita pasti lebih bisa dari dia. Sama-sama makan nasi, Bu. Saya tanya Mas Abi masih makan nasi, tidak makan beling dia. Ya, tidak ada, kayak bukan kuda lumping dia tuh. Sama, Bu. Allah ciptakan kita ini semua sama, tergantung kita mau yang mana dulu. Allah kasih kita jalan banyak pilihan, tapi mau pilih yang mana? Ibu, terus pesan saya satu, kalau mau berkah, kita kan semua menjadi keluarga besar RDIY ini. Apabila hajatnya terkabul, tolong ingat RDIY. Insya Allah lebih berkah, Bu. Saya sudah ngalamin. Tetap silakan mau bersedekah tabarruk silakan, tapi hajat luar biasa di sini. Karena kenapa? Kita jangan pernah lupa di mana kita dibantu dan didoakan. Kita saja lupa sama guru, bahaya, Pak. Ilmu yang didapat tidak bagus, tidak baik, tidak mustajab. Apalagi kita udah diijazahkan, ya Pak Haji, gini. Ingatlah Pak Haji. Minimal Bapak di setiap sholatnya tolong doakan saudara saya ini. Beri beliau kesehatan, jangan bikin kaya lagi. Jangan, nanti duitnya jatuh-jatuh di situ dibuat yatim. Udah lebih duitnya, Bu. Ya. Bisa, Bu, ya. Tuh, kalau Mas Abi bisa, kita pasti bisa, Bu. Ngeri, Bu. Dari orang tidak punya apa-apa loh Mas Abi itu, rumahnya ngontrak itu padahal ya Pak Haji. Rumahnya ngontrak, sekarang punya rumah luasnya hampir 3.000 meter persegi, Bu. Dari ngontrak gak punya apa-apa. Malam tadi beliau datang kuliah, jam tangannya juga udah mau miliaran. Luar biasa tuh orang, Bu. Kalau Allah terberhendak, Bu, pengen angkat derajat manusia jangan main-main. Padahal setiap hari kita ucapkan itu, duduk di antara dua sujud. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'ani. Nah, padahal kita ucapkan setiap hari, tapi sayang kita tidak paham esensi sholat tadi. Intinya apa, Bapak dan Ibu? Kalau ada yang salah dengan kita, ada yang salah dengan cara sholat kita sampai hari ini. Bapak tuh belum paham artinya. Kalau saya tanya, dari kita takbir ihram pertama sampai tahiyatul akhir, berapa persen kita paham arti sholat tadi? Coba koreksi diri, Pak. Apa arti sujud, apa arti ruku, apa arti berdiri? Pahamin, Pak, karena itu yang mau kita bawa mati. Untuk urusan dunia Bapak detail, untuk bangun rumah Bapak detail ngurusin dunia. Untuk urusan sholat sekali tanya sama malaikat, aduh, pernah dengar kan? Ada mereka yang sholat tapi dimasukkan dulu ke neraka karena mereka sampai hari tidak tahu tujuan mereka sholat apa. Kenapa kita sholatnya tidak khusyuk, Bu? Karena kita tidak tahu arti sholat. Arti Al-Fatihah tidak tahu, arti ruku tidak tahu, arti sujud tidak tahu. Pak, kalau Bapak tahu arti duduk di antara dua sujud, wih, khusyuk kali Bapak sholat. Di situ Bapak, ya Allah ampuni aku, angkat derajatku, berikan aku rezeki, semua ada di sana, Pak. Ini dah minta buru-buru, minta ribu-ribu sholatnya buru-buru, Bu. Udah kayak orang balapan. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Jangan, Bos. Jangan, Pak. Sayang. Mulai hari ini perbaiki sholatnya. Terus berawal dari wudhu. Wudhunya udah benar belum? Sampai Bapak tahu, Pak, apa kata Rasulullah sabda itu? Kalau engkau sholat kau telah benar, wudhu kau benar, di saat kau baru mengangkatkan dua telapak tangan sebelum kau baca Al-Fatihah, langsung ku kabulkan hajat-hajat. Bayangin, Pak, kalau benar, Pak, dari wudhu aja, Pak. Sholat itu bukan soal sujud dan rukunya, bagaimana persiapan kita dalam sholat. Ibu aja, Bapak misalnya, besok jam 7:30 jumpa gubernur, itu dari malam sudah milih baju yang mau dipakai ini, sepatu pakai parfum ini, benar gak? Pengen yang terbaik loh. Ini mau ngadap manusia, Pak. Sekarang saya tanya, ngadap Allah seperti itu enggak? Malu kita nih, Bos. Jadi wajar Allah masih hari ini bukan tidak mengabulkan, ditahannya dulu agar kita berubah. Untuk menghadap makhluknya aja kita kayak gitu, menghadap Allah enggak kayak gitu. Makanya Ibu kalau mau hajatnya cepat terkabul, 15 menit sebelum azan sudah ada di atas sejadah. Sudah pakai mukena. Bapak juga, Pak. Jangan pula disuruh sholat asar jam 15.30, datangnya jam 5:30, mau dekat maghrib. Jadi wajar hajatnya lemot. Mau dekat maghrib baru sholat, itu pun buru-buru sholatnya. Jangan, Pak. 15 menit sebelum azan sudah ada di masjid. Istighfar, astagfirullahaladzim. Nikmati, Pak, aura-aura masjid itu, Pak.
Ibaratkan gini Pak, sebelum Allah panggil kita, kita datang. Senang dong Allah itu. Seperti orang tua kita nyuruh kita, nanti jam 4 sore Bapak tahunya air dari sumur sudah masuk ke kamar mandi penuh. Jam 4 sore. Coba Bapak bikin setengah 3. Bapak kata Bapak, wah ini baru anak aku nih. Begitulah Allah. Bikin takjub Allah tuh dari hal-hal kecil aja Pak. Perbaikin. Di saat wudhu, saya tuh kalau wudhu tuh Pak, di saat cuci tangan aja, ya Allah ringankan tanganku untuk selalu berbagi dan memberi. Jangan sampai tangan dimakan hak orang lain. Waktu saya cuci kaki, saya ngomong, ya Allah langkahkan terus kaki di tempat terbaik, jangan sampai tempat maksiat. Pandangin mata-mata yang terbaik, dengar yang terbaik. Ya Allah pancarkan terus cahaya dalam wajahku ini ya Allah, karena aku tak bisa pakai skincare. Mana mau pakai skincare? Saya sholatnya 60 rakaat sehari. Jaga wudhu, habislah saya gosok setiap hari. Sia-sia aja Pak, saya pakai. Mari dibeliin sama istri pakai krim pagi, tuh pakai habis sholat subuh. Duha jam 7 dia cuci muka. Habis lagi rontok. Skincare paling bagus itu wudhu. Walaupun duit kita banyak tapi kita tidak sholat, apa bedanya kita kayak babi hutan yang kuliaran? Ya, yang membedakan kita dengan binatang itu, mohon maaf saya sampaikan agak keras, karena binatang tidak beribadah, tidak sujud sama Allah. Tapi ingat, binatang tetap sadar bahwa dia ciptaan Tuhan. Kalau kita sampai nggak sadar nih bahaya nih Bapak dan Ibu. Mulai hari ini berawal dari hal sederhana dulu. Kalau mau hajatnya terkabulkan, bikin Allah takjub, paksa baca Quran, paksa sholat qobliyah ba'diyah, paksain semua berzikir, paksain sholawat. Karena kenapa? Lebih bagus dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk ke neraka. Paksa Bu. Kita nikah berawal dari paksa dulu Pak, baru nyaman. Dulu Bapak pengen nikah ibu kan dipaksa dulu, padahal ibu tidak mau. Kayak gitu, paksain mertua harus yakin. Untuk urusan dunia aja kita maksain. Yuk, pasti bisa Pak. Demi Allah saya bilang, kalau sudah di fase seperti itu Pak, jangankan hajat Bapak yang kecil itu, Allah berikan yang lebih. Pasti bisa Pak ya? Pasti kabul. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Apalagi